당신은 내가 상대해. 나도 그게 궁금해. Assalamualaikum sahabat Tanya. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Video kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita drama Korea series yang berjudul Pandora Beneath the Paradise. Tapi sebelum lanjut jangan lupa buat like, comment, dan subscribe ya. Kalau udah kita langsung mulai aja yuk ceritanya. Cerita ini diawali pada karakter perempuan yang bernama Hong Tae-ra. Dia digambarkan memiliki hidup yang nyaris sempurna dan ia juga memiliki putri yang cantik yang bernama Ji-woo dan suami yang sangat mencintainya yang bernama Pyo Jae-hyun yang berprofesi sebagai pemimpin perusahaan teknologi yang bernama Hatch. Mereka adalah keluarga kaya raya dan terpandang. Suaminya itu adalah sosok pemimpin yang inovatif dan dikagumi orang-orang di sekitarnya. Bersama dua sahabatnya, Jang Do-jin dan Gu Sung-chan, mereka mengembangkan sebuah teknologi yaitu alat tempel pintar yang dapat menginput informasi secara cepat ke dalam otak. Teknologi ini dapat membuat seekor simpanse memenangkan game online melawan profesional gamer. Hal ini membuat popularitas Jae-hyun meningkat, bahkan digadang-gadangkan ia pantas menjadi nominasi presiden, walaupun ia tidak ingin. Hong Tae-ra sendiri menjalani usaha desain baju bersama kakaknya yaitu Hong Yura. Mereka tidak memiliki latar belakang yang seistimewa Jae-hyun, tapi mereka terlihat pasangan kakak adik yang saling menyayangi. Anehnya, suatu hari Yura dengan sengaja mencelakai Tae-ra untuk mengembalikan memori Tae-ra yang hilang ingatan selama ini. Ternyata Tae-ra mengalami hilang ingatan selama 15 tahun lamanya dan Yura lah yang mengurusi ia selama ini. Ia terlihat memiliki maksud tertentu. Karena tidak ada sesuatu yang serius, Tae-ra kembali ke rumah karena ia ingin menjamu orang-orang terdekat mereka malam itu. Sahabat-sahabat suaminya yaitu Dong-jin dan Sung-chan datang terlebih dulu. Dong-jin diceritakan menikah dengan jurnalis yang bernama Ko Hae-so. Mereka semua memiliki latar belakang kaum elit dan terhormat. Ko Hae-so adalah jurnalis seorang anak mantan presiden yaitu Ko Tae-so yang dibunuh ketika pelantikannya. Do-jin sendiri adalah anak dari konglomerat perusahaan konstruksi top dan Sung-chan adalah pemimpin departemen riset dan pengembangan di perusahaan Hatch. Dong-jin dan Hae-so tinggal bersama Tae-ra dan Jae-hyun yang bersahabat sangat dekat. Sebelum acara makan malam dimulai, Yura menemui Do-jin. Ketika mengambil wine, Do-jin terlihat sangat kikuk yang sepertinya ia takut ketahuan ngobrol dengan Yura. Ternyata Yura dan Do-jin berselingkuh sekian lama. Yura mendekati Do-jin karena mengetahui istrinya Hae-so akan datang terlambat. Ketika Hae-so datang, Yura dan Do-jin hampir ketahuan dan membuat Hae-so curiga atas kelakuan suaminya. Yura yang ingin memiliki Do-jin sengaja meninggalkan antingnya di kamar mandi untuk meninggalkan jejak bagi Hae-so. Tidak lama sebelum itu, Hae-so mendapatkan informasi tentang pembunuh ayahnya. Informasi itu berisi sebuah foto remaja perempuan yang bernomor 50 dan petunjuk lainnya adalah ia disuruh ke rumah sakit jiwa untuk mendapatkan detail lebih lanjut. Di saat yang sama, kantor Hatch dimasuki seorang penyusup yang sengaja membunuh simpanse yang menjadi subjek eksperimen tampal pintar mereka. Simpanse itu berlumuran darah dan mati di tempat. Seketika Do-jin, Sung-chan, dan Jae-hyun murka dan sangat marah. Hae-so amat sangat penasaran dengan petunjuk pembunuh ayahnya itu. Ia memutuskan untuk pergi ke rumah sakit jiwa dengan ditemani Tae-ra. Sesampai di sana, Tae-ra seolah sangat mengenal tempat itu dan ia berjalan ke belakang rumah sakit dan ia menemukan sebuah bangunan yang tidak terurus. Sambil menyusurinya tanpa disangka, seluruh ingatannya kembali padanya. Ia pernah tinggal di bangunan itu dan di masa lalunya ia adalah pembunuh ayah sahabatnya sendiri yaitu Hae-so, karena ia tidak lain tidak bukan adalah nomor 50.
Tera tidak percaya akan itu semua, namun seluruh memorinya seperti kembali dan menyadarkan ia tentang siapakah dia sebenarnya. Dan tiba-tiba alarm mengedung berbunyi, banyak pria yang berpakaian gelap seperti siap untuk menangkap Tera. Dengan refleksnya, Tera melakukan perlawanan dan justru melumpuhkan lawan-lawannya itu. Dan ia kaget akan kemampuannya dan berusaha untuk menjadi jalan keluar lalu kabur. Heso juga tidak berhasil mendapatkan informasi apapun mengenai pembunuh ayahnya. Direktur rumah sakit jiwa tersebut, Kim Sundok, juga tidak berkenan menemuinya. Heso juga mencari Tera dan tiba-tiba tidak bisa dihubungi. Di belakang itu semua, ternyata direktur tersebut mengamati apa yang terjadi. Mereka kaget dengan kedatangan Tera, yaitu nomor 50, karena mereka menganggap sudah mati sejak lama sehingga mereka pun bingung karena bagaimana ia masih hidup dan bahkan datang bersama Heso. Tera pergi menemui Yura meminta penjelasan dengan memorinya yang baru kembali. Semua cerita bahwa mereka bersaudara dan kehidupan masa lalunya sepertinya tidak masuk akal. Ia meminta kejelasan dari Yura dan kemudian divalidasi. Apa yang Tera ingat adalah kebenaran masa lalunya karena seseorang membutuhkan identitas adik Yura yang baru meninggal untuk menjadi identitas nomor 50. Mereka pertama kali bertemu di Prancis 15 tahun yang lalu dalam keadaan terluka parah. Ia butuh penyembuhan berbulan-bulan dan hilang ingatan total. Yura adalah orang yang sengaja menjebak Tera, menjalani hidupnya yang sekarang sebagai perintah seseorang yang tidak bisa disebutkan namanya. Semua kenyamanan hidup yang ia rasakan adalah semata sandiwara yang sudah direncanakan orang lain untuknya. Yura kemudian mengadukan keadaan Tera kepada pihak yang telah menyuruhnya selama ini, namun ia tidak diberi kesempatan untuk kabur karena mereka tahu Dojin berselingkuh dengannya. Selain itu, kekacauan terjadi di Hedge. Mereka harus melakukan konferensi pers untuk menjelaskan kematian si Panse itu. Jaehyun, Dojin, dan Sung Chan memutuskan untuk menginvestigasi sendiri kasus tersebut dan mendapatkan petunjuk bahwa pegawai mereka sendirilah yang melakukan itu. Setelah menginterogasinya, mereka mendapatkan fakta bahwa pemimpin Partai Demokrat Korea lah yang menyuruhnya untuk membuat image Jaehyun menjadi jelek karena Jaehyun tidak ingin disponsori Partai Demokrat sehingga mereka langsung menganggap Jaehyun adalah sebagai musuh. Sementara itu, Tera berusaha kabur dan ingin menyelamatkan anaknya tanpa ia sempat keluar dari rumah. Orang-orang dari rumah sakit jiwa itu menghadangnya dan berusaha untuk membunuhnya. Dan tiba-tiba Heso datang dan hal itu digunakan Tera untuk menyelamatkan dirinya. Tidak ingin Heso tahu, Tera kehabisan kata-kata untuk menjawab kekhawatiran Heso akan bahaya yang mengintainya. Heso pun kemudian pergi meninggalkan Tera untuk mencari tahu di mana nomor 50 itu. Heso kembali mendapatkan petunjuk dari orang yang mengaku bekerja di rumah sakit jiwa itu bahwa banyak hal yang ganjil terjadi selama ia bekerja di sana. Menurut pengakuannya, nomor 50 pernah dirawat 20 tahun yang lalu dan ia memiliki cacat di telinga karena digigit oleh anjing liar. Ketika pulang, perawat itu dijemput paksa oleh sebuah mobil, namun Heso tidak bisa berbuat apa. Tidak lama setelah itu, Sundok, direktur RSJ Hanwul, menemui Jaehyun dan menawarkan subjek manusia untuk eksperimen Hedge selanjutnya. Tera yang mengetahui itu segera bergegas ingin menemui suaminya. Tak disangka pengawal Sundok sudah menunggunya di mobil untuk menghabisinya. Mereka berkelahi dengan sangat keras. Tera yang hampir kalah mampu mengembalikan keadaan dengan menusukkan tongkat ke mata lawannya dan membuat lawannya jatuh dan mati di tempat. Dan Tera bergegas menemui suaminya. Sesampainya ia di sana, ia melihat banyak sekali wartawan yang sedang meliput suaminya yang ingin mengumumkan sesuatu. Ternyata Jaehyun ingin mencalonkan diri sebagai presiden Korea selanjutnya. Seluruh wartawan kemudian bertanya tentang keluarga Jaehyun. Tera yang kaget ternyata tidak siap dan mundur dari tempat itu.
Di saat yang sama, Tera kembali bertemu untuk pertama kalinya dengan Direktur RSJ Hanwul, Sundok. Hal itu mengembalikan memori yang lain, yaitu keberadaan adiknya menjadi alasan utama untuk mematuhi Sundok ketika mereka kecil. Ia ingat pelatihan yang ia lakukan untuk menjadi pembunuh dan murid terbaik Sundok yang semata ia lakukan untuk adiknya. Ketika sampai di rumah, Tera meminta Jaehyun untuk mundur karena khawatir dengan masa lalunya. Jaehyun kemudian meminta istrinya untuk percaya kepadanya. Tera yang masih bingung pun teringat tentang kejadian tadi sore dan mendatangi kembali tempat di mana ia menusuk pengawal Sundok. Ia tidak mendapati badan lawannya itu lagi dan hanya mobilnya saja. Tiba-tiba Heso datang dan ia mengaku mendapatkan pesan dari Tera untuk menemuinya di sana. Tentu saja hal itu hanya jebakan bagi Heso. Heso yang ingin dibunuh dengan meledakkan mobil Tera, namun mereka selamat dari kejadian itu. Di saat yang sama, Tera melihat sesosok orang dengan helm membawa motor dari kejauhan. Heso amat khawatir pada sahabatnya itu. Tera sendiri masih bingung mau bercerita dari mana karena itu akan menambah kekhawatiran Heso dan mereka pun berpisah. Tera menemui Sundok. Sundok yang berpikir bahwa Tera lah yang merancang semua ini. Tera pun terkejut karena Tera sendiri tidak tahu siapa mendalangi semuanya yang terjadi. Ingatan Tera mengenai adiknya juga semakin kuat, di mana ia ingat bagaimana dibunuh oleh pengawal Sundok dengan menabrakkan mereka hingga terjatuh ke tebing yang begitu curam. Mereka sadar masih banyak misteri yang mereka tidak ketahui. Tera memutuskan untuk Sundok mencari tahu siapa yang menyuruh untuk membunuh ayah Heso. Dan Tera membayarnya dengan perhiasan yang ia pakai. Tera pergi dengan menggertak Sundok bahwa ia akan melindungi keluarganya dan temannya. Dan juga tidak akan memaafkan mereka. Di sisi lain, Jaehyun pergi bersama sahabat-sahabatnya panjat tebing. Ia memberitahu kabar gembira bahwa RSJ Hanwul ingin menolong mereka dengan eksperimen pada manusia. Mereka juga menyinggung alasan kenapa mereka membangun Hedge. Ternyata mereka membangun semua ini demi kakak Dojin, yaitu Jang Gyojin. Sementara itu, Heso kembali ke RSJ Hanwul bertemu Sundok. Heso ingin bertanya tentang nomor 50 serta pernyataan perawat yang menemuinya. Sundok mengantarnya menemui perawat itu. Ia kaget melihatnya keadaan karena sudah seperti pasien rumah sakit jiwa. Sundok berkata bahwa perawat itu adalah pasien lama dengan gangguan jiwa berat dan tidak mungkin ia memberikan pernyataan yang benar. Setelah Heso pergi, Sundok bertanya pada perawat itu siapa yang telah menyuruhnya menemui Heso. Perawat itu menyebutnya Hom Sambe, yaitu asisten pribadi mertua Heso. Ternyata selama ini Jang Geunmo memata-matai mereka semua. Ia tahu anaknya Dojin berselingkuh dengan Yura. Sementara itu Yura menghilang dan tidak ada yang tahu tentang keberadaannya. Tera menggunakan kesempatan itu untuk mencari tahu petunjuk apapun yang bisa membuatnya mendapatkan kebenaran. Ia menemukan kartu nama Om Sanbe di meja Yura yang membuatnya bertanya-tanya. Dokterkah yang selama ini mengetahui rekam medisnya dan gangguan pada memorinya pun tiba-tiba resign dan tidak bisa ditemui. Jaehyun merekrut pengawal pribadi untuk menjaga istrinya yang semakin diburu wartawan. Bahkan media tempat Heso bekerja pun sedang fokus untuk mencari tahu mengenai Tera dan masa lalunya. Seperti tahu pikiran Heso, seseorang meletakkan petunjuk untuk Heso tentang Tera. Ada paket yang berisikan foto Tera di Paris beserta teman dan adiknya serta nomor telepon teman-teman mereka. Foto lain adalah foto Tera yang dicoret menyatakan Tera yang ia kenal adalah palsu. Ternyata Yura masih di Korea. Ia menemui Dojin, namun Dojin justru memutuskan hubungan mereka karena ia sengaja menjebak Dojin agar perselingkuhannya diketahui oleh Heso. Selain dengan Dojin, ternyata Yura menjalin hubungan dengan Sung Chan. Merasa posisinya terancam, dia mendekati Sung Chan sambil menyusun rencana. Di malam itu, ayahnya Dojin menemuinya dan menunjukkan sebuah rekaman mengejutkan berisikan tentang fakta bahwa sahabatnya Jaehyun sebenarnya adalah pelaku di balik kematian si Panse Hedge. Ia melakukan itu karena ingin menutupi sebuah fakta bahwa eksperimen mereka tidak berhasil.
Sementara itu, Heso mencoba mengumpulkan informasi mengenai Tera. Melihat telinga yang cacat, Heso yakin bahwa Tera ada hubungannya dengan nomor 50. Ia sebenarnya masih menolak percaya, namun ia berniat untuk mencari tahu lebih lanjut mengenai Tera. Ia mengikuti Tera yang bertemu dengan dokter operasi plastik malam itu. Ternyata Tera pergi untuk memperbaiki telinganya. Hal itu sesuai dengan petunjuk yang diterima Heso dan membuat Heso yakin bahwa Tera adalah pembunuh ayahnya. Heso amat sedih mengetahui itu semua. Dalam perjalanan hidupnya, Heso kehilangan ayahnya karena dibunuh, dan ibunya bunuh diri karena tidak kuat ditinggal suaminya. Heso tidak memiliki semangat untuk menjalani hidup. Setelah itu, ketika ia pergi liburan dengan Dojin dan sahabat-sahabatnya, dia sengaja menjatuhkan dirinya ke laut agar ia tenggelam dan pergi dari dunia. Tiba-tiba ada seseorang yang menyelamatkannya dan orang itu adalah Tera. Tera bekerja bersama Yura sebagai travel guide bagi mereka pada saat itu, dan momen itu adalah pertemuan pertama mereka. Tera menasihati Heso yang tidak seharusnya bunuh diri karena merasa paling menderita. Ia harus terus mencari alasan kenapa ia terus hidup. Tidak disangka mereka menjadi sahabat dekat hingga Jaehyun jatuh cinta pada Tera. Tera pun mengikuti Jaehyun untuk pindah ke Korea dan hal itulah mendekatkan mereka berdua hingga bersahabat sampai kini. Sundok menunggu Tera dari selesai operasi. Ia memberitahu Tera bahwa yang menyuruhnya untuk membunuh ayah Heso adalah mertua ayah Heso sendiri. Heso ternyata terus membuntuti Tera dari belakang. Tanpa tahu sebenarnya ia ingin melindungi Tera dari bahaya yang ada di sekitarnya. Heso terus berpikir bahwa selama ini Tera menipunya dan membunuh ayahnya tanpa perasaan berdosa. Di sisi lain, Dojin menemukan fakta baru mengenai Jaehyun. Itu membuatnya bertanya-tanya. Ayahnya mintanya untuk menekan Jaehyun dan sesungguhnya ini memang rencana ayahnya yang melihat Jaehyun sebagai ancaman. Dia tahu Jaehyun sangat pintar dan ia tidak ingin Jaehyun mengganggu kekuasaannya. Dojin memberitahu Sungchan tentang fakta itu. Di saat yang sama, Gunmo bertemu dengan Jaehyun dan menyuruhnya keluar dari Heads dan menyerahkan semua pada Dojin. Jaehyun meminta Gunmo untuk tidak mengusiknya. Ia berkata ia tahu apa yang terjadi kejadian 15 tahun yang lalu ketika Gunmo mengupayakan segala cara untuk mendapatkan proyek konstruksi besar. Ia berusaha menggunakan kedekatannya dengan ayah Heso yang sedang berusaha menjadi presiden. Namun Ko Tae-sun tidak memenangkannya karena kasus korupsi serta kecelakaan kerja yang dialami pegawainya. Kejaksaan memanggil Gunmo, namun setelah kematian ayah Heso, jaksa tidak pernah menuntut untuk kasus itu, melainkan menjadi tersangka utama dalam kasus Ko Tae-sun. Cerdiknya, Gunwo kemudian menerima Heso menjadi menantunya sehingga ia terbebas dari seluruh kecurigaan. Jaehyun mengklaim dia mempunyai bukti yang akan menuntut Gunwo. Heso datang kembali secara mendadak ke RSJ Hanwul. Dia membawa seluruh krunya untuk membebaskan kepala perawat yang mereka tangkap dan mencari tahu mengenai informasi mengenai nomor 50. Akan tetapi seperti telah mengetahui, Sundok telah menyamarkan rumah sakitnya agar tidak mencurigakan. Heso pergi dengan sangat kesal karena tidak mendapatkan informasi apapun. Sementara itu, Tera mencoba mencari tahu informasi lebih mengenai ayah Heso dan keterkaitannya dengan pembunuhan ayah Heso. Ia seperti diikuti oleh seseorang, namun untungnya pengawalnya Pilseng berusaha untuk melindunginya. Tera senang dengan pekerjaan pengawalnya ini yang selalu mengutamakan keselamatannya. Mereka berusaha untuk saling mengenal dan Tera membelikannya kopi. Ia tidak sengaja menumpahkan kopinya di baju Pilseng. Kemudian Pilseng pergi ke kamar mandi untuk membersihkannya. Tidak disangka di dadanya Pilseng ada sebuah bekas luka menandakan bahwa ia adalah nomor 105, adik Tera yang dikira telah meninggal karena kecelakaan. Ia hingga kini masih bekerja untuk Sundok dan melaporkan apa yang telah dilakukan Tera untuk bosnya. Jaehyun, Dojin, dan Sungchan bertengkar setelah mengetahui apa yang diperbuat oleh Jaehyun kepada si pansenya.
Jaehyun berkata ia tidak ingin eksperimen mereka berhenti karena kecelakaan itu, karena mereka ingin menyelamatkan Kyojin, yaitu kakak Dojin, beberapa tahun lalu. Kyojin adalah sahabat mereka, pergi melakukan aktivitas bersama yaitu off-road dengan motor. Sayangnya Kyojin terjatuh dari balapan yang mereka lakukan dan menyebabkan Kyojin masih koma hingga sekarang. Selama ini ibunya berkomunikasi dengan pikiran Kyojin lewat teknologi tanpa Kyojin sadar secara fisik. Dojin tetap tidak terima dengan alasan Jaehyun. Jaehyun berdalih bahwa Dojin juga harus memikirkan ibunya. Ternyata ibunya sekarang bukan ibu kandungnya. Ia dibesarkan oleh ibu yang sama namun lahir dari selingkuhan ayah mereka. Ibu Kyojin tidak ingin perusahaannya jatuh ke tangan Dojin. Karena melakukan kesalahan di RSC Hanwoo, Haeseo dan timnya hampir dihukum oleh pimpinan mereka. Namun karena kedekatan Haeseo dan Taera, mereka tidak jadi dihukum asalkan bisa mengundang Taera dalam wawancara eksklusif. Haeseo menemui Taera di rumah, namun bagi Taera ia bersikap sangat aneh sehingga Taera menghubungi Sundok untuk bertanya apa yang terjadi. Sundok berkata Haeseo tahu bahwa Taera adalah nomor 50 dan mengatakannya sebaiknya ia menghabisi Haeseo agar keluarganya aman. Yura maksa untuk bertemu Dojin, namun ia bertemu dengan ayahnya Dojin tanpa mengindahkan permohonan Yura. Gunmo menampar Dojin yang melakukan perselingkuhan dengan kakak ipar, orang yang mereka anggap musuh selama ini yaitu Jaehyun. Yura mengancam Dojin untuk memberitahu Haeseo jika mereka putus, namun Dojin tidak peduli akan hal itu dan justru ia balik menggertak Yura karena ia tidak akan pernah meninggalkan Haeseo. Sungchan ternyata melihat semua kejadian ini. Ia tidak menyangka bahwa selama ini Yura mempermainkannya. Gunmo meminta Dojin untuk membereskan urusannya dengan Yura dan Dojin mengiyakan ayahnya. Yura kembali ke rumah Sungchan sambil mencari file berkas penelitian dan sepertinya diperintah seseorang. Sungchan memergokinya dan memaksanya untuk mengembalikan file itu. Yura berusaha melepaskan diri dan ia berhasil kabur. Namun setelah kabur terlihat seseorang misterius mengikutinya. Sayangnya Yura tidak berhasil menyelamatkan diri. Orang itu menghabisinya di tempat, bahkan membakar tubuhnya untuk menghilangkan jejak. Sementara itu, Taera kaget hingga malam anaknya belum pulang. Pilseung bilang Haeseo sudah meminta izin untuk mengajak anaknya makan malam bersama. Taera menelpon Haeseo, namun Haeseo tidak ingin memberitahu mereka di mana. Taera pergi mengejar Haeseo dengan melacak keberadaan Jiwoo lewat peta digital sehingga mereka berkejaran di jalan yang sedang hujan. Terlihat mereka tidak mau saling mengalah. Tidak terasa, inilah akhir episode 4. Kalau kalian suka, jangan lupa buat di komen untuk episode-episode selanjutnya. See you next time. Bye-bye.